Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebi Safmaila Fajarinar dengan NIM 220512041115 dari kelas TIC. Kali ini saya akan melakukan routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk pertama, ini adalah dasar teorinya, pengertian dari dynamic routing. Sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain, dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forward table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dan seterusnya ya, untuk pengertian dari routing dinamik. Oke, untuk selanjutnya kita bisa langsung ke percobaan. Akan mensimulasikan routing statik pada routing dinamik menjadi routing dinamik menggunakan routing protokol RIP v2 yang melibatkan 3 router. Untuk langkah percobaannya yaitu membuat simulasi jaringan seperti gambar di atas dengan setting IP gateway router, IP address PC, net mask PC, dan gateway PC. Untuk lanjutnya kita bisa langsung ke Cisco. Untuk PC 1 seperti ini, lalu yang PC 2 juga seperti ini, PC 3 seperti ini. Lalu untuk router yang satu seperti ini, router 2 seperti ini, dan router 3 seperti ini. Lalu server 1 dan server 2. Untuk selanjutnya yaitu mengisi network routing RIP seperti pada contoh di sini. Untuk router 1, router 2, lalu router 3. Setelah itu, setelah menambahkan routing, kita tambahkan perintah pada tab CLI pada masing-masing router tersebut. Jadi kita lanjut. Untuk router yang pertama, kita pergi ke CLI, lalu isi. Untuk RAP-nya routing v2 ya. Oke, yang selanjutnya router 2 kita isi seperti tadi. Oke, akan langsung RIP routing v2. Selanjutnya yang ketiga, router 3 kita isi juga. Version 2 kita cek untuk RIP nya baik, sudah benar. Oke. Yang selanjutnya kita lihat statiknya. Untuk network addressnya seperti ini, kita remove dulu. Selanjutnya untuk RIP nya diisi seperti pada contoh tadi. Yang kedua 13.0.0.0. Lalu untuk menuju ke PC nya 192.168.1.0. Oke. Selanjutnya
Untuk router 1 isinya seperti ini ya, sama seperti pada di contoh. Selanjutnya ke router kedua. Untuk RIP-nya diisi 12.0.0.0. Selanjutnya untuk ke router 3 23.0.0.0. Oke, add. Selanjutnya 192.168.1.0, lalu add. Seperti pada di contoh ya. Untuk router 2 network address-nya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu router 3. Untuk RIP-nya menambahkan network address-nya. Yang selanjutnya 23.0.0.0. Yang terakhir 3.0.0.0. Lalu selanjutnya 43.0.0.0. Sama seperti pada di contoh, network address-nya seperti ini. Untuk selanjutnya supaya konfigurasi tersimpan, kita harus menyimpan settingan masing-masing. Untuk yang router 1, kita pergi ke setting, lalu save. Yang selanjutnya yaitu router 2, pergi ke setting, lalu save. Untuk router ketiga juga sama, setting dan save. Untuk selanjutnya, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device ALT+S. Kita kembali ke Cisco-nya, tekan ini atau tekan ALT+S. Oke, restart. Akan jadi seperti ini setelah di restart. Kita lihat ke router 1 untuk RIP-nya, router 2, dan router 3. Untuk selanjutnya menampilkan tabel routing pada masing-masing router, memasukkan perintah berikut pada CLI router sehingga akan menampilkan tabel routing seperti ini. Kita kembali ke Cisco-nya, kita ke router 1, lalu CLI, kita tambahkan show IP router. Maka akan muncul tabel seperti ini
sama seperti pada di contoh tadi. Baik, untuk selanjutnya ke router 2, kita ke CLI lalu ketik seperti tadi, show IP route, lalu enter dan akan muncul tabel seperti ini. Yang selanjutnya yaitu untuk router ketiga, masuk ke CLI seperti tadi, show IP route, lalu enter. Akan muncul tabel seperti ini lagi untuk router 3. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk pindah ke mode simulasi, lalu membuat skenario seperti ini untuk mengirimkan paket simple PDU ke PC 1 ke PC 2, dari PC 1 ke PC 3, PC 1 ke server, PC 1 ke server 2, PC 3 ke PC 1, PC 3 ke PC 2. Oke, kita masuk ke simulasi. PC 1 ke PC 2, lalu PC 1 ke PC 3, lalu PC 1 ke server 1. Setelah itu dari PC 1 ke server 2. Kita lihat PC 2, PC 3 ke server 1 dan server 2. Lalu kembali ke PC 1. Oke, kita delete. Selanjutnya PC 3 ke PC 1, lalu PC 3 ke PC 2, selanjutnya PC 3 ke server 1, lalu PC 3 ke server 2. Nah, kita lihat dari PC 3 router kirim ke PC 1, PC 2, server 1, lalu ke server 2 dan kembali ke PC 3. Oke, delete. Untuk yang selanjutnya dari server 1 ke PC 1, lalu server 1 ke PC 2, dari server 1 ke PC 3, lalu server 1 ke server 2. Mari kita lihat, kirim ke PC 1, PC 2, PC 3 dan server 2, dan kembali lagi ke server 1. Oke, untuk yang selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasilnya. Kita kembali ke Cisco, ubah ke real time. PC 1 itu stop, command prompt, ketik trace tracer, ketik 192.168.1.05. Dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya 192.1.253, lalu enter, akan muncul seperti ini. Yang selanjutnya tracer 33.33.33.1 akan muncul seperti ini. Yang selanjutnya tracer 43.43.43.41 akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk ke PC 3, kita ke desktop lalu command prompt,
kita masukkan trace 192.168.1.1, lalu enter dan akan muncul seperti ini tracing routernya. Nah, selanjutnya 192.168.1.65 akan muncul seperti ini. Untuk yang selanjutnya 33.33.33.1, enter dan akan muncul seperti ini tracing route-nya. Oke, yang selanjutnya 43.43.43.1, lalu enter, akan muncul seperti ini tracing route-nya. Oke, yang selanjutnya yaitu ke server 1, pergi ke desktop, lalu command prompt, masukkan 192.168.1.1, lalu enter dan akan muncul seperti ini. Untuk yang selanjutnya 1.65, enter dan akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya 1.253, enter dan akan muncul seperti ini tracing route-nya. Untuk selanjutnya 43.1, seperti ini. Oke, baik, sekian untuk simulasi router dinamiknya. Baik, untuk yang selanjutnya itu masuk ke studi kasusnya ya, yaitu buatlah skenario jalur routing R1 sampai R3, jalurnya itu diputus, router 1 dan router 3 itu jalurnya diputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 dan R3. Misalnya interface-nya serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik setelah diputus. Oke, selanjutnya kita langsung kembali ke router tadi di Cisco. Kita akan memutus jaringan router 1 ke router 3. Kita off-kan. Lalu save. Kita restart dulu ya, lalu tekan yes. Kita tunggu untuk beberapa saat. Baik, untuk saat ini router 1 ke router 3 itu jaringannya terputus ya, atau sudah diputus. Untuk mengeceknya kita bisa langsung ke simple PDU dari PC 1 ke server 1, lalu dari PC 1 ke server 2, lalu play. Karena router 1 ke router 3 terputus, maka akan dikirim ke router 2, lalu router 3 baru ke server 1 dan server 2, dan kembali ke PC 1. Ini berhasil ya. Selanjutnya kita delete dulu. Kita coba lagi ke server 1 ke PC 2.
kita play, akan lewat ke router 3, ke router 2, router 1, dan ke PC 2, lalu kembali dari PC 2 ke PC 1. Baik, sekian dari saya tentang percobaan routing dinamik dan juga studi kasusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.